Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Delpa, merupakan dosen pengampu pengantar antropologi, program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Perintis Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Baik, izin perkenalkan terkait TPS mata kuliah pengantar antropologi atau kuliah pengantar antropologi terdiri dari 3 SKS merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 16 pertemuan. Terdapat CPL pada mata kuliah pengantar antropologi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai sosial budaya dan menjalankan profesi ilmu komunikasi. Kemudian keempat, mahasiswa mampu menggunakan teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan keilmuan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok dalam keilmuannya. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa berbasiskan tradisi. Kemudian keenam, mahasiswa mampu menerapkan proses pemeliharaan budaya dan tradisi masyarakat multikulturalisme. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi bagaimana melestarikan kebudayaan dan tradisi. Adapun CPMK mata kuliah pengantar antropologi, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah dan memahami peraturan kontrak perkuliahan. Yang kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menampilkan cabang keilmuan ataupun cabang ilmu antropologi. Selanjutnya nomor 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep adat istiadat dan pewarisan budaya. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan kebudayaan dan personality. Mahasiswa mampu menunjukkan kebudayaan simbolisme. Mahasiswa mampu mengingat kembali konsep keturunan material dan patrilineal. Kemudian nomor 7, mahasiswa mampu menginterpretasikan asimilasi dan akulturasi kebudayaan Indonesia. 8, mahasiswa mampu mengonsepkan status sosial. Mahasiswa mampu mendiferensiasikan etnografi masyarakat Indonesia. Mahasiswa mampu membuktikan perihal kepercayaan masyarakat primitif menurut teori evolusi. Kemudian nomor 11, mahasiswa mampu mengadaptasikan kemiskinan dan fatalisme. Dan nomor 12, mahasiswa mampu mendemonstrasikan tradisi dan pembangunan. Kemudian nomor 13, mahasiswa mampu mengoperasikan konsep tradisi dan kemunduran. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan tradisi dan modernisasi. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah pengantar antropologi ini, pengantar antropologi membahas tentang eksistensi budaya tradisi masyarakat. Kajian ini meliputi etnografi kebudayaan Indonesia, perkawinan campuran, sistem keturunan patrilineal, status sosial, kepercayaan primitif, dan asimilasi serta tradisi. Ruang lingkup dari mata kuliah pengantar antropologi yakni berkenaan bagaimana strategi pemeliharaan tradisi, berkomunikasi dan bersikap terbuka terhadap keberbagian budaya dalam masyarakat multikulturalisme. Pada mata kuliah pengantar antropologi ini ada 14 materi. Yang pertama, pengenalan dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, cabang ilmu antropologi, adat istiadat dan pewarisan budaya, kebudayaan dan personality, kebudayaan simbolik, keturunan patrilineal dan matrilineal, asimilasi dan akulturasi kebudayaan Indonesia, status sosial. Kemudian nomor 9 ya, etnografi masyarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat primitif menurut teori evolusi. Nomor 11, kemiskinan dan fatalisme. Kemudian nomor 12, tradisi dan pembangunan, tradisi dan kemunduran, dan yang terakhir tradisi dan modernisasi. Sistem pelajaran mata kuliah pengantar antropologi ini menggunakan metode interaktif di mana terjadinya suatu bentuk komunikasi dua arah. Kemudian mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Kemudian mahasiswa diwajibkan membaca materi pada platform LMS, Learning Management System. Kemudian metode penilaian kami bagi menjadi 4. Penilaian kehadiran 20%, penilaian tugas menjadi 20%, kemudian nilai UTS 30% dan UAS 30%. Adapun buku referensi mata kuliah pengantar antropologi ini, yang pertama Penceroningrat tahun 2009 membahas tentang pengantar ilmu antropologi. Kemudian buku Hildred Geer tahun 1969 Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia. Kemudian terakhir Yudhistra Kegana 1992 membahas tentang buku beliau teori-teori perubahan sosial. Berikut praktek pengajaran mata kuliah pengantar antropologi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dan selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama Bapak Delpa. Ini merupakan untuk pertemuan yang ke-16 untuk mata kuliah pengantar antropologi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi yang berjudul tradisi dan kemunduran. Jadi sebelum kita masuk kepada materi terkait tentang tradisi, ya pada hari ini kita akan bahas tentang materi tradisi, kemudian tentang kedua item ini saling keterkaitan dan saling mempengaruhi. Sebelum kita masuk kepada materi terkait tentang tradisi dan modernisasi, mungkin Bapak minta kepada Ananda, ada yang bisa memberikan kontribusi atau pendapatnya, kira-kira apa yang masuk dengan definisi tradisi dan definisi pembangunan. Silakan, ada yang bisa bantu? Oke, silakan. Baik, izin menjawab Pak. Perkenalkan saya Adina Nuswari dengan NIM di belakang 2001. Definisi tradisi adalah kebiasaan, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan secara generasi ke generasi dalam satu masyarakat. Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk adat istiadat, ritual, bahasa, seni, dan norma sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk kualitas identitas budaya suatu komunitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengupas tentang materi tradisi dan modernisasi. Oke, adapun dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan coba melihat ada 4 poin ya. Ada 4 poin yang akan kita coba sampaikan, kita diskusikan. Yang pertama, pembahasan definisi tradisi dan modernisasi. Kemudian, dalam definisi tradisi dan modernisasi ini, kita coba akan melihat bagaimana korelasi hubungan antara tradisi dan modernisasi. Poin selanjutnya, kita akan coba melihat kira-kira apa saja yang menjadi pengaruh atau dampak dari modernisasi ini terhadap eksistensi dari tradisi. Nah, ini poin ketiga, kita akan coba mengupas dari beberapa pakar berkenaan dengan teori modernisasi, kemudian strategi bagaimana supaya nanti eksistensi dari tradisi itu tidak terbawa arus dari perkembangan dari perubahan sosial. Oke, kalau kita melihat secara perkembangannya bahwa kebudayaan Indonesia itu sangatlah banyak. Menurut beberapa pakar seperti Koenceroningrat dalam bukunya Kebudayaan Indonesia per tahun 1981 menjelaskan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu mencapai 1.300 lebih. Itu baru suku. Kemudian etnisnya mencapai 6.000. Kalau kita ilustrasikan, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, kita melihat dari keberagaman budaya ini, dari satu suku, seperti kita ilustrasikan di dalam masyarakat Minangkabau ya, suku Minangkabau. Anda bisa melihat ada suku Caniago, suku Tanjung, ada lagi? Ya, suku Patopan ya. Suku Kampai, Caniago, ada lagi? Sikumbang. Nah, Jamba. Artinya, dalam satu suku saja, bahkan dalam suku Tanjung ya, kita ambil contoh misalkan suku Tanjung. Ini kalau kita telusuri, kita ambil contoh misalkan di Batu Sangkar. Nah, di Batu Sangkar, suku Tanjung ini terbagi lagi beberapa bagian. Dan bagian ini terbagi lagi beberapa bagian. Artinya apa? Dalam satu suku Tanjung saja, itu sudah sudah terbagi dengan berbagai suku-suku yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Batu Sangkar. Apalagi kalau kita berbicara untuk skop dari Sabang sampai Merauke. Dan masing-masingnya, setiap dari suku ini memiliki keistimewaannya. Dan masing-masing dari setiap suku ini memiliki hal-hal yang menjadi pembeda
dengan suku lainnya. Contoh sederhananya suku Tanjung saja. Suku Tanjung yang ada di Padang, yang ada di Bukit Tinggi misalkan ya, itu cara berbicara dalam konteks adat ya, masyarakat adat, misalkan dalam acara bapakat dalam perkawinan. Dalam masyarakat Padang itu tentu berbeda dengan yang ada di masyarakat Bukit Tinggi. Termasuk juga suku Tanjung yang ada di pesisir selatan. Jadi ini memperlihatkan bahwa keberagaman budaya, diversity of culture. Oke, selanjutnya tadi ini sudah disampaikan oleh teman Ananda bahwa tradisi ini berkaitan erat dengan kebiasaan, berkaitan juga dengan kepercayaan, belief. Dan pada dasarnya setiap dari tradisi ini ada kecenderungan untuk diwarisi. Kenapa demikian? Kalau tidak diwarisi, kira-kira apa yang terjadi? Punah. Meskipun demikian, secara teoritis tradisi ini perlu diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi bahwa tidak dipungkiri ramai juga di kalangan generasi muda ya, mungkin termasuk Ananda semuanya, termasuk Bapak juga, kita sudah tidak lagi mengenali eksistensi tradisi demi tradisi. Contoh, kalau kita melihat dari segi pakaian, ya, segi pakaian, ada yang pernah melihat mahasiswanya memakai baju kebaya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Oke, dalam baju kurung, pernah melihat baju kurung? Pernah menggunakannya ke kampus? Oke, artinya ini merupakan suatu bentuk tradisi baju kurung, hanya mengenali tapi tidak lagi memakainya. Kenapa demikian? Ini berkenaan dengan bagaimana suatu bentuk tradisi itu seharusnya itu diwarisi. Kalau tidak diwarisi, seperti yang kita bahas tadi ya, lama-kelamaan akan menjadi pupus. Dan tidak tahu kita ke depannya nanti, termasuk juga Ananda ya, termasuk pakaian yang seperti baju kurung ya, Ananda hanya mengenali, tapi tidak lagi menggunakannya. Bisa jadi nanti 40 tahun ke depan, generasi dari anak Ananda sendiri ya, mereka tidak mengenali dan tidak menggunakannya. Bisa jadi. Kenapa demikian? Karena seiring dari pengaruh yang terjadi dalam ranah perubahan sosial, ini akan memberi dampak terhadap perkembangannya. Oke, ini ada yang tahu kira-kira rumah adat Bapak sengaja tampilkan separuh, ini bisa jadi teka-teki, kira-kira rumah adat dari? Ya, Toraja. Oke, tampilan dari rumah adat ini memperlihatkan bahwa keberagaman budaya. Kalau kita di masyarakat Minangkabau seperti apa kira-kira tampilan rumah adat kita? Runcing ya? Nah, ini berbeda. Ini memperlihatkan bahwa keberagaman dari corak dari rumah adat. Oke, kita melihat di sini kira-kira apa yang menjadi fungsi dari tradisi. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Oke, Bapak lanjutkan. Fungsi dari tradisi. Tradisi ini benar nggak kira-kira bisa dijadikan sebagai pandangan hidup? Dan siapa kira-kira bisa memberikan contoh bukti tradisi ini dijadikan sebagai pandangan hidup? Ada yang bisa? Ya? Ada bisa berikan contoh? Nah, di sini Bapak berikan contohnya berkenaan dengan kearifan lokal. Contoh sederhananya ketika adanya terjadi sengketa kendaraan motor. Ya. Ada yang dari Kota Padang sini? Bukit Tinggi? Dari Payakumbuh ada? Nggak ada. Dari pesisir selatan? Oke. Oke, coba Anda perlihatkan kira-kira apa bentuk dari yang paling sering terjadi sengketa yang ada di pesisir selatan? Pernah? Sengketa tanah ulayat? Pernah dengar? Sengketa terjadi di kecelakaan jalan raya? Pernah? Misalkan tabrakan motor sama motor. Meskipun ranahnya dari sengketa kecelakaan tersebut adalah ranahnya kepolisian, akan tetapi masih bisa diselesaikan melalui pendekatan adat. Jadi terjadilah pertemuan dari
kelompok A dan kelompok B, nenek mamaknya, melakukan diskusi, melakukan perundingan. Apa yang terjadi di sana nanti akan terjadi penyelesaian. Nah, hal demikian memperlihatkan bahwa nilai-nilai tradisi tadi, dari konteks nenek mamak, peranannya melakukan diskusi dengan nenek mamak yang pihak yang sebelah, sehingga mereka mendapatkan suatu bentuk kesepakatan, sehingga kedua pihak tersebut tidak jadi masalah pelanggaran kecelakaan tadi dibawa ke ranah kepolisian. Mereka cukup menyelesaikan melalui pendekatan adat. Oke, kemudian yang kedua kita melihat bahwa tradisi ini memperlihatkan sebagai identitas budaya. Nah, kenapa Bapak katakan sebagai identitas budaya? Bahwa kalau ketika Anda melihat rumah adat, misalkan ya, seperti ini. Ini Bapak bukan seni arsitek menggambar ya. Nah, ini katakan begini. Ya, terlalu bagus ya gambarnya. Oke. Kalau seperti ini rumah adatnya, kira-kira apa yang terbayang di mindset dari Ananda? Nah, ini konon-kononnya kabar pagar ya. Ini bangunannya. Apa yang terbayang oleh Ananda? Bingung ya? Karena gambar terlalu indah. Oke, Rana Minang. Nah, kenapa Ananda terpikir ini rumah adat Minangkabau? Nah, ini yang dimaksud dengan identitas. Tidak mungkin dari Ananda akan menyatakan ini rumah adat dari Toraja. Dan tidak mungkin juga Ananda menyatakan ini rumah adat Minangkabau. Nah, ini memperlihatkan sebagai bentuk dari perbedaan dari tradisi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan coba melihat secara definisi pengaruh tradisi terhadap modernisasi. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa menjelaskan tentang teori modernisasi? Silakan. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Perkenalkan, nama saya Nita Dwiyanti Sukma dengan NIM 017, yaitu tentang teori modernisasi. Teori modernisasi adalah suatu perubahan budaya dari tradisional menuju modern. Ada beberapa prinsip-prinsip modernisasi, yaitu prinsip pertama, linearitas perkembangan, yaitu perkembangan dari modern tradisional menuju modernisasi dari gaya pakaian, budaya-budaya masing-masing daerah yang adatnya berubah-ubah, model seperti menuju ke modern, meniru gaya pakaian daerah Jepang dan lain-lain. Dari tradisional ke modern, modernisasi seringkali dikaitkan dengan urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan standar hidup manusia. Jadi tradisi, modernisasi, dan budaya sangat berkaitan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ananda. Tadi Ananda menjelaskan bahwa ada bentuk perubahan ya, perubahan dari yang dimaksud dengan modernisasi ini adalah adanya bentuk perubahan dari masyarakat tradisional ke arah modernisasi. Apa tujuannya? Orientasinya adalah untuk pembangunan. Jadi ada suatu bentuk konsep ketergantungan dari arah modernisasi ke arah modern. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin dari teori ketergantungan, ada yang bisa menjelaskannya? Oke, silakan. Baik, izin menjawab, Pak. Kenalkan, nama saya Ahmad Rauf dengan NIM belakang 2019. Teori ketergantungan adalah konsep dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana keberadaan negara-negara berkembang masih ketergantungan pada dunia politik dan ekonomi terhadap negara-negara maju. Teori ini muncul sebagai teori modernisasi yang lebih optimis. Untuk mencegah terjadinya ketergantungan, diperlukan adanya pembatasan dalam hal domestik, impor terhadap perkembangan negara-negara berkembang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, artinya ketika kita membahas tentang konsep bagaimana tradisi dan korelasi dengan modernisasi ya,
ada kaitannya dengan membahas teori ketergantungan. Apa poinnya? Poin dari teori ketergantungan bahwa negara berkembang cenderung mengikuti irama pergerakan yang ada di negara maju. Contoh sederhana, Indonesia termasuk negara maju atau negara berkembang? Oke. Kalau kita kaitkan Eropa, negara maju atau negara berkembang? Oke. Dari dua negara ini, apabila kita secara totalitas menerapkan, meniru, imitasi seluruh irama yang ada di negara maju, secara otomatis tradisi kita tidak lagi hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Kalau dikaitkan dengan teori modernisasi, nanti akan Bapak jelaskan bahwa hampir seluruh dari negara-negara berkembang ini terlalu excited ya, terlalu ambisius, terlalu bergairah ya, tanda petik, meniru seluruh irama pergerakan yang ada di negara maju. Dampaknya apa? Seluruh dari nilai-nilai tradisi yang ada di negara berkembang mengalami proses pengupusan. Oke, ini kalau kita melihat ya, secara ilustrasinya, modernisasi ini berbentuk dari, kalau kita kaitkan dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, 1.0 merupakan awal daripada era 1784, kemudian ini ada 1870, 1969 dan sekarang ini. Kalau kita melihat dari industri 1.0, itu kecenderungannya adalah seluruh peralatan berbasiskan mesin. Seluruh peralatan dibasiskan kepada mesin. Kemudian di era 2.0, mesin sudah dikombinasikan dengan komputer. Kemudian di dalam era industri 3.0, sudah dikombinasikan dengan komputer dan elektronik, dan terakhir sekarang ini kita melihat Internet of Things. Maksudnya hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari terhubung, terkoneksi dengan modernisasi. Apa contohnya? Kita melihat bahwa dulu di eranya modernisasi 1.0, bagaimana kita mengenali tradisi? Tradisi itu hanya dikenali dari individu ke individu, kelompok ke kelompok, tapi belum berbasiskan gadget, internet. Jadi siapa saja yang mengenali tradisi Ananda? Hanya masyarakat setempat. Kalau sekarang ini, kalau kita melihat ya, apa yang Ananda lakukan setiap hari, apa bentuk tradisi yang kita lakukan, itu sudah terpapar di media sosial. Oke, ini kalau kita melihat secara definisi ya, modernisasi ini merupakan perubahan dari tradisional menuju ke arah modern. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman Ananda tadi bahwa konsep dari teori dari modernisasi ini merupakan bentuk dari perubahan tradisional ke modern. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita melihat di sini banyak sekali ya sisi positifnya dari modernisasi terhadap tradisi, memudahkan akses tradisi kita dikenali oleh orang lain. Jadi ketika Ananda membuat satu performance tradisi, katakanlah tari randai, tari piring, nah ini akan terpapar di seluruh warga netizen ya, dalam hitungan detik apabila Ananda posting di media sosial. Kemudian dari dampak positif dari modernisasi ini menghidupkan nuansa tradisi. Kita melihat bahwa misalkan ada yang pernah mendengar dari seni musik kesenian adat dari pesisir, rabab, biola, pernah? Oke, tradisi biola kalau kita melihat ya, apabila tidak dikombinasikan dengan perkembangan sekarang ini, maka peminat dari tradisi biola ini atau rabab ini berkurang. Setelah ada nuansa dari kolaborasi ini, kita melihat bahwa kesenian rabab digabungkan dengan musik instrumen organ tunggal. Sehingga nanti ada kombinasi dari modern tadi ya,
modern tadi dengan tradisional. Jadi rabab yang secara peralatan toolnya menggunakan tradisional, kemudian musik dari organ ya itu merupakan produk dari modern. Kolaborasi ini menghasilkan suatu bentuk performan rabab yang sangat menarik. Kemudian kita melihat bagaimana kira-kira reaksi generasi muda pada sekarang ini. Nanti kita akan jelaskan. Oke, dampak negatifnya kita melihat bahwa terdiri dari ramainya generasi muda yang terlalu terobsesi ya dengan kemajuan modern, sehingga mereka merasa tanda koma terpetik ya alergi dengan tradisi mereka sendiri, sehingga secara perlahan-lahan lambat laun tradisi itu tertinggal, terbawa arus oleh pengaruh modernisasi. Ini kita melihat bahwa modernisasi ini seumpama mesin ya yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki daya upaya, sehingga secara tidak langsung keberadaan dari tradisi tersebut mengalami proses pengupusan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman Ananda. Nah, antara tradisi kuno dan rasional ini merupakan persepsi ya yang paling dominan terjadi dalam sebuah masyarakat, di mana tradisi itu dianggap sebagai bentuk dari yang yang kuno ya, yang akan tetapi apabila ini dicermati bahwa ramai sekali ya, tradisi ini perlu dibangkitkan. Oke, ini strateginya dalam hal ini memerlukan keterlibatan orang tua sebagai kelompok institusi keluarga ya, yang dapat mendorong seluruh dari kalangan generasi muda untuk memiliki kesadaran memelihara tradisi. Kemudian pihak pemerintah juga perlu memberikan suatu bentuk kegiatan-kegiatan yang jelas, kegiatan-kegiatan yang terpapar, sehingga program di pemerintah dapat membangun tradisi agama, tradisi budaya, dan tradisi sosial. Oke, baik Ananda semuanya, sebelum kita akhiri proses perkuliahan dengan materi tradisi dan modernisasi, ini silakan dicatat untuk merupakan tugas kepada Ananda semuanya untuk minggu depan. Ya, Anda bisa mencatatnya, sebutkan bentuk kolaborasi kesenian tradisional dan kesenian modern yang ada di kampung halaman Anda masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang menjadi materi kita pada pagi hari ini, sebagai kesimpulan bahwa apapun bentuk dari pengaruh modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi komunikasi perlu kita cermati. Kenapa demikian? Karena tradisi tidak bisa ditinggalkan, tradisi tidak bisa dibiarkan, akan tetapi tetap akan ada tradisi dikolaborasikan dengan kemajuan modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi komunikasi. Baik Nanda semuanya, mungkin itu saja yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.